Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunt wasbi'il sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Sebagai seorang hamba yang lemah, sebagai seorang hamba yang fakir, sebagai seorang hamba yang senantiasa gelisah, sebagai seorang hamba yang senantiasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak pantas rasanya sedetik pun dalam hidup kita kecuali kita terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan untuk bertaubat, masih menutupi aib-aib kita, masih menutupi kesalahan-kesalahan kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin melakukan at-ta'ah wa imtisal awamirillah, ketaatan dan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, dan berusaha semaksimal mungkin fitarqil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat, dalam meninggalkan segala sesuatu yang Allah dan Rasul haramkan, baik yang kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun yang kita dapatkan di dalam As-Sunnah. Kemudian salawat dan salam tentu tak lupa kita curahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, karena atas jasa pengorbanan, baik pengorbanan waktu, harta, bahkan nyawa, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita bisa menikmati ajaran agama Islam secara kafah, secara sempurna. Maka sudah seyogyanya, sudah sepatutnya kita, dan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi umat muslim, untuk menjadikan Nabiyuna wa Rasuluna sebagai tauladan nomor satu, contoh nomor satu sebelum yang lain. Ya, karena betapa mirisnya kalau kita melihat masih banyak di antara kaum muslimin yang masih mengidolakan selain Rasulullah SAW, bahkan menjadikan jalan hidup selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Waliyahzubillah, mencontoh adat-adat, mencontoh budaya-budaya barat, budaya-budaya orang-orang kufar yang menjauhkan anak-anak kita dari ajaran agama Islam. Waliyahzubillah. Maka
mari kita nasihati dari pribadi dan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnah-sunnahnya, mengajarkan sejarah-sejarahnya, agar timbul kecintaan itu terhadap Rasulullah SAW. Maka bagaimana akan timbul kecintaan anak-anak kita, generasi kita, jika dia tidak mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu para sahabat, betapa hebatnya mereka, betapa hebatnya iman mereka. Maka sudah sewajarnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya menjadikan Rasulullah SAW menjadi tauladan nomor satu. Kemudian selanjutnya tak lupa khatib wasiatkan kepada khatib pribadi dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu menerangkan makna takwa ialah al-khaufu minal zalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wastidad liyaumir rahil. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan bahwa takwa yang pertama adalah al-khaufu minal zalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada al-zalil yang maha kuasa, selalu merasa diawasi, maka dia akan malu ketika sedang berada di dalam kesendiriannya dan akan melakukan ketaatan baik di dalam waktu sepi maupun ketika bersama orang-orang banyak. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang bertakwa ialah orang yang mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan apa yang telah dia pelajari dari Al-Qur'an, yang telah ia hafalkan dari Al-Qur'an. Karena sebagainya Al-Qur'an juga memberikan syafaat nanti di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai syafaat. Kemudian selanjutnya, wal qana'atu bil qalil. Makna takwa adalah ridha dengan dan qanaah, qanaah atau ridha dengan segala sesuatu yang Allah tetapkan. Bil qalil disebutkan bil qalil, ridha dengan sesuatu yang menurutnya sedikit. Karena betapa banyak orang ketika mendapatkan kenikmatan yang banyak, harta yang banyak, dia akan senang menerimanya, tapi hanya sedikit orang yang bisa menerima dengan keadaan yang sempit, dengan keadaan yang terbatas. Maka ini juga merupakan dari takwa. Maka sebesar apapun rezeki kita, sebesar apapun keadaan kita, ketenangan yang banyak ataupun sedikit, bahagia atau menurut kita sedih, maka kita harus menerima itu, karena itu adalah bentuk dari takwa, yaitu menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, makna takwa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat mulia, adalah wal istidad liyaumir rahil, menyiapkan segala sesuatu untuk hari berikutnya. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya menyiapkan masa depannya di dunia, karena banyak sekali kaum muslimin yang masih lebih condong kepada masa depan dunia. Dia lebih memikirkan masa depan di dunia. Oh, anaknya nanti mau sekolah di mana, anaknya nanti mau kerja apa. Maka dia lupa bahwa nanti apa yang akan dapat di akhirat, tempat seperti apa yang akan ditempati di akhirat, apakah surga atau neraka. Maka ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bukan hanya mendapatkan pendidikan yang baik duniawi, tapi juga lebih dari itu, yaitu pendidikan ukhrawi. Masyarul muslimin wa zuratal mu'minin rahimakumullah. Dewasa ini banyak sekali orang, kaum muslimin, bahkan semua orang di dunia itu mencari satu hal yang sangat penting menurut mereka, yaitu ketenangan dan kelapangan di dalam hidup, berlapang dada, berlapang hati. Maka banyak sekali jalan yang ditempuh, ya, baik mereka ya, dengan alasan supaya tidak penat pergi ke tempat refreshing, rehlah dan sebagainya. Bahkan waliyazubillah, ada juga sebagian orang yang menurut mereka menghilangkan masalah dengan mendatangi tempat-tempat yang Allah haramkan. Ya, mereka minum-minuman keras, mendatangi klub-klub, ya, kemudian menghamburkan uang dengan alasan ingin menghilangkan stres, ingin mendapatkan ketenangan. Apakah itu yang disebut mendapatkan ketenangan? Maka insyaallah di kesempatan kali ini ya, khatib akan menyampaikan sedikit ya, atau beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati. Maka yang pertama, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, dalam segala aspek peribadatan.
Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita berkurban dan ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin mendapatkan ketenangan. Karena inilah esensi diciptakannya manusia, inilah sebab utama diciptakannya manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Baik di dalam rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Baik di dalam uluhiyah yaitu dalam melakukan ibadah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam tauhid asma wa sifat, kita mengakui dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pula yang menjadi ajaran utama oleh setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus di tiap-tiap umat itu para rasul untuk mengajarkan an i'budullah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala tandingannya dan tidak mengibadahi segala tandingannya. Kemudian mentauhidkan Allah menjadikan sebab hati menjadi lapang dan mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Maka satu hal yang Allah janjikan ketika orang-orang ingin mempelajari agama Islam, berhijrah, betul-betul ingin mendapatkan hidayah, maka satu yang Allah janjikan, apa itu? Yahdi qalbah. Allah tunjukkan dalam hatinya, berikan cahaya yang terang benderang, ketenangan. Maka ketika orang berhijrah, jangan mengharapkan selain dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan banyaknya harta, jangan mengharapkan banyaknya pujian, karena hanya satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu ingin berhijrah dan menuntut ilmu agama, yaitu yahdi qalbah. Allah akan berikan ketenangan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan, maka yang pertama harus mentauhidkan Allah. Kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanu billah, illa wa huwa yuhzinu billahi dhanna. Janganlah salah satu dari kalian meninggalkan dunia atau wafat kecuali dia sudah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan dalam hati bahwa Allah akan melapangkan segala urusan dari segala kesusahannya. Allah akan menghilangkan segala kesusahan, segala gundah gulana di dalam hatinya. Ya, karena Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa, yang beriman, ya akan Allah carikan jalan-jalan keluar, banyak begitu jalan keluar daripada masalahnya. Ya, "Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir serta doa adalah upaya seorang hamba dengan hati dan lisan yang mengingat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati itu akan menjadi tenang. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, membersihkan hati dari sifat dengki dan cinta dunia yang berlebihan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-hasadu karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Hasad adalah sikap yang tidak suka ketika nikmat Allah berikan kepada seorang hamba atau kepada orang lain. Maka inilah yang disebut dengan al-hasad. Berkata Razi rahimahullahu taala, "Idza an'amallahu ala akhika bi ni'mah fa in aradta zawalaha fa hadzal hasad. Wa in ishtahaita li nafsik mislaha fa hadha huwal ghibtah."
Berkata Ar-Razi rahimahullah, apabila engkau melihat Allah memberikan sesuatu nikmat kepada saudaramu, lalu kemudian kamu menginginkan nikmat itu hilang daripadanya, maka ini adalah hasad. Namun ketika engkau menginginkan nikmat itu juga berada di dalam dirimu, maka ini adalah ghibthah. Ghibthah adalah ketika kita iri dengan hal-hal positif. Kita melihat orang beribadah rajin, itu seharusnya memotivasi kita untuk beribadah juga dengan rajin. Kemudian kita iri dengan orang penuntut ilmu, maka kita juga harus memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah iri yang baik. Namun dengki adalah tidak menginginkan kebaikan itu berada di dalam saudara kita. Waliyazubillah. Maka masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tinggalkanlah hasad dan tamak terhadap perkara dunia. Maka insyaallah Allah akan menghadirkan kecintaan kita terhadap akhirat. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iral muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dzan fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'du, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa di khutbah kedua ini juga khatib mewasiati kepada khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk sekali lagi senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal yang paling utama, yaitu yang pertama dengan at-ta'ah wa imtisal awamirillah wa rasulah, dengan berbuat ketaatan kemudian melakukan segala sesuatu dan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk menjalankan yang Allah perintahkan dan juga yang Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian yang kedua dengan cara tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, berusaha juga semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, jadi jangan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak fenomena orang yang ingin mendapatkan ketenangan justru malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi orang yang mendatangi teman-teman maksiat, narkoba, narkotika dan lain sebagainya dengan dalih mereka melakukannya untuk mendapatkan ketenangan, maka waliyazubillah ini bukan mendapatkan ketenangan, justru menghilangkan ketenangan dari dalam diri seorang mukmin. Maka ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala beda dengan takut kita kepada makhluk. Ketika takut kepada makhluk maka kita menjauh. Namun ketika takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala perintahnya, melakukan segala perintah yang sudah disampaikan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis an-nubuwah. Semoga yang sedikit ini menjadikan pengingat bagi khatib pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian bahwa untuk mendapat ketenangan kuncinya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin fabada bi nafsihi wa sana bi malaikati kursihi faqala Allah taala falam yazalan qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.